Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal Islam wal muslimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa man adlamu mimman man'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma yadkhuluna fiha illa khaifina lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Selamat pagi, Jumat barakah untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat, wabil khusus kaum Adam, kaum lelaki. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dengan izin Allah berjumpa dengan hari mulia, di mana padanya terdapat sebuah hari raya, hari keagungan dalam usbu'iyah, dalam seminggu sekali, yaitu hari Jumaah, di mana nantinya kita akan mengerjakan fardu salat Jumaah, insyaAllah. Segala puji bagi Allah yang sentiasa selalu memuliakan Islam dan para pemeluknya. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa selalu menambahkan rahmat dan hidayahnya, rahmat dan sejahtera kepada kaum muslimin. Kita doakan agar sentiasa pula Allah Subhanahu wa taala menambahkan rahmat, ampunan, kemuliaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat kerabat beliau sekalian. Ta'zim kepada para guru-guru kita, para alim ulama, guru-guru kita, orang tua kita yang sepuh, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melalui konten singkat Jumat yang barakah ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi satu masukan yang bernilai positif untuk saya dan untuk kita semua. Saya tadi mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifina lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Waman, secara kalimat waman ini adalah man istifham, tetapi di sini bermakna nafi. Sama persis seperti yang ada dalam ungkapan surah Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat Al-Kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah? Di situ secara lughat man dzalladzi, siapakah? Alladzi, orang atau zat, yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah. Padahal illa bi'izni, kecuali dengan izin Allah. Artinya tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Man bermakna nafiyah, bermakna tidak. Maka dalam ayat waman adlamu mimman mana'a masajidallah ayudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, itu juga bermakna tidak ada
orang yang terlebih jahat, yang terlebih zalim dibandingkan dengan orang yang mencegah orang lain untuk beribadah di dalam masjid dan berusaha untuk merobohkannya. Dalam Hasyiah Tafsir Sawi dijelaskan ayat ini bercerita tentang kejahatan dari satu masa ke masa orang-orang yang selalu ingin meruntuhkan masjid, selalu ingin meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, dimulai dari Al-Bakhtansir hingga kepada orang-orang yang jahat-jahat dari satu masa ke masa hingga keumuman ayat ini, karena ada kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibarah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang ditinjau, yang dilihat itu adalah ibarat ungkapan yang bersifat umum dan tidak dilihat dari kekhususan sebab kepada siapa ayat itu diturunkan atau apa latar belakang peristiwa yang menyebabkan hingga akhirnya turunlah ayat tersebut. Karena terdapat keumuman maka berlaku kapan dan dalam konteks. Selama dalam konteks yang sama, walau dalam sosok yang berbeda, maka tentu ayat ini berlaku sesuai dengan keumumannya. Jamaah pendengar kajian rahimakumullah. Sesuai dengan judul yang sudah kita tuliskan, mohon diselesaikan agar para buzzer tidak kembang sayapnya. Dalam sepekan dua pekan terakhir, atau katakanlah maksimalnya 1 bulan yang terakhir, sejagat dunia maya dikejutkan dengan tereksposnya berita pembongkaran tiang atau cikal bakal Masjid Muhammadiyah yang akan dibangun di sebuah tempat di salah satu daerah di Samalanga, Kabupaten Biren. Pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP itu kemudian diangkat menjadi sebuah berita yang trending di media, sehingga cerita ini akhirnya diangkat menjadi konten-konten oleh sebagian orang yang sengaja atau tidak, mereka telah mendeskripsikan masyarakat Aceh, wabil khusus masyarakat Biren, dan yang sangat spesifik sekali adalah masyarakat daerah Samalanga atas kasus pembongkaran tersebut. Yang sangat tidak mengenakkan, yang sangat mengusik ketentraman dan kenyamanan kita dalam beragama ketika perkara ini dibuat menjadi satu konten oleh para buzzer-buzzer seperti Adi Armando, Denny Siregar, dan Abu Janda yang juga ikut menjadikannya sebagai satu konten dan mendeskripsikan masyarakat Aceh dengan masyarakat Islam yang intoleran. Padahal sejarah, realita dan fakta telah mencatat bahwa di Birun ada gereja, di Birun juga ada Masjid Muhammadiyah, ada kantor Muhammadiyah. Di Birun ada gereja, juga ada Vihara Buddha. Di Luxmawe ada gereja di Fusung, dan juga di Banda Aceh terdapat Vihara. Dan di Idi ada Pekong, ada kuburan komunitas kaum Tionghoa. Dan sejarah realita telah mencatat mereka tidak pernah diganggu dan diusik. Siapapun bisa hidup di Aceh, kecuali dalam masa konflik itu ada permasalahan yang lain. Selain dari masa konflik, semua etnis, suku, bangsa, agama, mazhab, manhaj apapun bisa hidup dan
bisa beramal dan bisa hidup berdampingan dengan masyarakat Islam Aceh. Dan sangat mengecewakan ketika masyarakat Aceh wabil khusus, masyarakat Samalanga, Birun dideskripsikan oleh buzzer-buzzer dengan konten-konten yang menyudutkan. Seakan-akan kita, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang tidak faham akan apa itu yang dinamakan dengan toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, perbedaan agama sebagai ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Seakan-akan kita tidak punya suri tauladan, sang guru-guru kita tidak mengajarkan demikian. Juga pemerintahan kita seperti tidak mengerti dan memahami akan permasalahan tersebut. Sehingga mereka mengangkat tema-tema yang menyudutkan. Di snap video kita bisa melihat konten Denny Sregar, Adi Armando, kemudian Abu Janda, dan di TikTok dan juga beberapa media-media yang lain, para buzzer sudah mulai berkembang sayapnya. Maka di sini, sebelum permasalahan ini digoreng terlalu jauh oleh orang-orang yang memiliki kebencian kepada Islam. Karena sama-sama kita maklumi, seseorang yang beragama dengan baik, seseorang yang beragama dengan baik, dia akan faham bagaimana iman, mutu, kualitas, ilmu, pengetahuan, agama yang dimiliki oleh beberapa orang yang kita sebutkan tersebut. Abu Janda misalnya. Kita harus menjelaskan apa adanya, karena untuk tabyinil haq atau tabyinul haq, menjelaskan kebenaran, ada 7 permasalahan yang dikecualikan dari keharaman meribah atau mengumpat. Perlu dijelaskan bahwa misalnya Abu Janda, si Permadi Arya, setelah nyinyir kepada Ustadz Abdul Somad atas penolakan pemerintah Singapura, dengan bangga dia melecehkan dan mereka menyebut seorang ustadz, ulama yang besar, punya banyak pengikut dan dicintai oleh umat. Mereka menyebutnya dengan nama Somad. Panggilan yang sangat jauh dari nilai etika, adab, dan sopan santun. Yang seseorang yang seandainya dia beragama dengan agama yang benar, tentu sebenci apapun kita kepada seseorang yang punya ilmu, tetap kita akan menyebut nama dengan kehormatan. Sebagaimana kehormatan itu tidak perlu diminta dan tidak perlu dicari. Ustaz Abdul Somad tentu tidak pernah meminta agar semua masyarakat Islam dan mayoritas tentunya, atau katakanlah 2 kubu, dia tidak pernah meminta untuk dimuliakan. Dia tidak pernah meminta untuk dihormati dan dipanggil dengan panggilan-panggilan mulia. Tetapi masyarakat bisa melihat, masyarakat bisa memahami dengan ilmu pengetahuan, pengalaman hidup yang mereka miliki. Mereka tahu, ini orang patut dimuliakan. Karena tanpa berbekal sedikit pun pengetahuan pendidikan, baik formal atau non-formal, dari kecil kita sudah dididik oleh orang tua kita dengan pemahaman-pemahaman kehormatan, adab, etika kepada orang yang dimuliakan oleh orang lain, orang yang lebih tua dari kita, orang yang kita lihat masyarakat memuliakannya. Sebenci apapun kita kepada ia, serendah apapun dia di mata kita, di hadapan publik, kita harus bersedia memanggilnya dengan panggilan-panggilan kehormatan. Bagi Ustadz Abdul Somad, panggilan Somad yang dilontarkan oleh para buzzer-buzzer tidak ada pengaruh apapun. Karena sebagaimana ungkapan Sayyidina Ali, kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada orang, karena manusia
klasifikasi kepada dua golongan. Ada orang yang mencintai kita dan ada orang yang membenci dan tidak suka kepada kita. Sehebat apapun kita, tidak perlu kita ceritakan kepada orang yang membenci kita karena mereka tidak akan pernah mempercayainya. Serendah apapun seseorang dan sebobrok apapun mutu dan kualitas seseorang, jika itu kita ceritakan kepada para muhibbin, orang yang mencintainya, tentu mereka tidak akan butuh itu semua. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika ditolaknya Ustaz Abdul Samad dari Singapura, mereka memanfaatkan momen ini untuk satu momen nyinyir dan memperolok-olokkan orang alim. Dan ini masih bisa kita maklumi karena kalam seseorang, tingkah seseorang itu mencerminkan bagaimana seseorang itu sendiri. Bagaimana tidak? Lihatlah, istri si Abu Janda itu sendiri seorang penganut agama Hindu. Dalam konteks agama kita, siapapun yang di luar dari agama Islam itu dinamakan dengan kafir. Dan dalam pemahaman kaum muslimin, siapapun wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapapun yang mencari agama lain selain Islam, niscaya Allah tidak akan menerimanya. Karena inna dina 'indallahil Islam, agama yang diridhai oleh Allah hanya Islam. Dan ini sesuatu yang bersifat prinsipil dan tidak perlu untuk kita tawar-tawar. Karena memang itu adalah merupakan ajaran yang bersifat baku di dalam Islam yang tidak terbuka peluang untuk diijtihadkan kembali. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersosial, kita tidak pernah mempergunakan kalimat, wahai kafir, kemari. Hai kafir, berikan aku sebatang rokokmu. Itu tidak pernah dan sangat jarang sekali kita lihat dalam kehidupan. Si Abu Janda, istrinya penganut agama Hindu. Dengan bangganya, dia mengantarkan istrinya dan ikut. Dia juga ikut masuk dalam rumah ibadah kaum Hindu di Bali, ikut merayakan Nyepi, ikut mengantarkan istrinya berpose dengan pakaian-pakaian khas yang ada pada agama Hindu, ikut mengucapkan salam-salam kaum Hindu, dan ikut mengantarkan istrinya. Dalam pemahaman agama, dalam literatur kitab-kitab para ulama, bisa kita lihat, tidak diperbolehkan seorang lelaki menikahi seorang wanita kafir. Yang diperbolehkan hanya menikahi kafir kitabiyah. Kafir kitabiyah yang diperbolehkan untuk dinikahi dengan syarat-syaratnya, di antaranya mereka memang benar-benar anak keturunan Nabi Ya'qub. Anak keturunan Nabi Ya'qub, karena Israel adalah nama lain daripada Ya'qub. Sehingga dalam Al-Quran ketika ada penggalan ayat yang berbunyi, Ya Bani Israel kuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bani Israel yang dimaksudkan anak keturunan Nabiullah Ya'qub. Bangsa Israeliyah, kafir kitabiyah yang diperbolehkan seorang muslim menikahinya, disyaratkan oleh para ulama, bukan semua agama, tetapi yaitu berupa kafir kitabiyah, yaitu orang yang benar-benar keturunan Nabiullah Ya'qub, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus Nabiullah Isa dan Musa di tengah-tengah mereka. Sama-sama kita maklumi, Nabiullah Isa diutus hanya untuk satu komunitas. Sebagaimana nabi-nabi dan rasul sebelum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk satu kaum saja, tidak untuk kaum selain mereka. Itu juga bisa kita baca dan kita lihat dan sering kita dengar. Sebagaimana pemaparan yang ada pada kitab-kitab Injil yang sudah dirubah, baik itu bernama Bible, Matius dan berbagai macam nama-nama lain. Aku diutus untuk domba-domba yang tersesat dari golongan kaum Israel.
Adapun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Syekh Ahmad Asawi dalam menafsirkan firman Allah surat nomor 21 surah Al-Anbiya ayat 106 menjelaskan bahawa ada dua kesimpulan yang paling penting dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang pertama, mengutus Rasul bukan sebuah kewajiban dan kemestian terhadap Allah, tetapi merupakan sesuatu yang jaiz, yang boleh Allah mengutus Rasulnya, boleh juga Allah tidak mengutus Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk mengutus Rasulnya, itu bukan berangkat dari sebuah kemestian yang harus dilakukan Allah, tapi fadlan minallah, merupakan satu karunia Allah kepada umatnya. Maka illa rahmatan, memberi faedah Allah mengutus Rasul di tengah-tengah kehidupan kita karena rahmat Allah untuk semesta alam. Bukan satu kewajiban terhadap Allah untuk mengutus Rasul kepada sekalian alam. Yang kedua, makna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin adalah Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk satu kaum saja, kaum Arab, tetapi Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dakwahnya mencakup sekalian alam dan la nabiyya ba'dah. Tidak diterima dakwaan adanya nabi dan rasul setelah Sayyidina Muhammad SAW. Adapun Nabiullah Isa yang dalam konteks keislaman kita imani bahawa Nabiullah Isa tidak terbunuh dan tidak pula tersalib, tetapi barrafa'ahullah, Allah mengangkatnya. Yang kita imani dan kita akui dan kita yakini bahawa akan turun kembali. Akan Allah turunkan kembali karena beliau belum terbunuh dan beliau belum wafat. Akan turun kembali Nabiullah Isa. Turunnya Nabiullah Isa menjelang kiamat dunia. Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam Fatwa Al-Hadisiyah menjelaskan turunnya Nabiullah Isa tidak menafikan ungkapan hadis la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi dan rasul sesudah Sayyidina Muhammad. Dikarenakan turunnya Nabiullah Isa bukan sebagai sosok nabi rasul, tapi merupakan hakiman sebagai hakim, dan dia memakai syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hujjah dan dalil dalam menghukumi dan tidak membawa syariat yang baru. Adapun Nabiullah Isa dan nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah hanya untuk satu golongan mereka. Nabi Syuaib Allah utus di negeri Madian. Nabi Yunus untuk kaum Nidawa. Adapun Nabiullah Musa di Mesir. Maka setiap nabi rasul sebelum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk satu kaum saja. Sehingga tidaklah dianggap sebagai Nasrani dan Ahlul Kitab orang yang beragama dengan sebuah agama yang risalah seorang rasul tidak diutus kepada mereka. Maka karena Nabiullah Isa hanya diturunkan di Palestina dan hanya untuk satu kaum, maka tidak dibenarkan sebagian orang Indonesia memeluk agama yang dibawa kepada Nabiullah Isa. Karena Allah tidak menurunkan risalah Nabiullah Isa kepada orang Indonesia, orang Papua. Tetapi Nabiullah Isa diperuntukkan Nabi bagi kaum anak-anak keturunan Nabi Yakub hanya di Palestina. Orang yang hidup dan tinggal di Ninawa hanya boleh beragama dengan risalah dan syariat yang Allah turunkan melalui Nabi Yunus. Orang yang tinggal di daerah Madian, mereka hanya dibolehkan mengikuti syariat Nabi Syuaib. Wahakadha, demikian seterusnya. Adapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan di Makkah tapi bersifat universal. Boleh orang Aceh dan diwajibkan orang Aceh mengikuti agama Nabi Muhammad, orang Papua, orang Amerika sampai ke kutub utara. Dan syariat Nabi Muhammad berbeda dengan syariat nabi-nabi lain. Sebagaimana ulasan Syekh Ibrahim Bajuri, fa inna syari'ata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yunsakhu hatta yajtazid zaman.
Syariat Nabi Muhammad SAW tidak pernah akan dibatalkan sampai datangnya hari berbangkit. Berbeda dengan syariat-syariat Nabi sebelumnya, dengan wafatnya seorang Nabi Rasul tersebut, atau dengan terangkatnya seorang Nabi Rasul tersebut, maka habislah masa periode berlakunya syariat mereka. Sehingga alangkah sangat membingungkan dan mencerminkan sebuah kebodohan ketika ada sekelompok manusia yang beriman, yang menjalani sebuah agama, padahal mereka, agama tersebut tidak diutus untuk mereka. Maka kembali kepada apa yang kita sampaikan pada kali pertama, jangan sampai orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang menjadikan agama sebagai satu kedok, seakan apa yang mereka lakukan itu benar. Maka apa yang dilakukan oleh si Abu Janda, dia beristrikan seorang pemeluk agama Hindu yang dalam bahasa terminologi agama yang dinamakan kafir, itu tidak sah nikahnya. Dan kesehariannya dia selalu berzina. Dan bukan itu yang dimaksud dengan boleh kaum muslimin menikahi atau beristrikan dengan seorang non-muslim atau seorang kafirah. Karena yang dibolehkan dalam syariat dan wabil khusus mazhab Syafi'i adalah kafir kitabiyah, yaitu anak keturunan Nabi Yaqub, yang mereka itu adalah orang-orang yang terpelihara di dalam agama mereka. Dan tentu ada syarat-syaratnya. Malah dalam sebuah kitab Fatwa Syekh Yusuf Qaradawi disebutkan bahwa seandainya pada suatu ketika menikahi seorang kafir kitabiyah telah menjadi trending, hingga dengan karenanya wanita-wanita muslimah yang terhormat menjadi ditinggalkan oleh laki-laki Islam, sehingga mengakibatkan terjadinya kerendahan kepada Islam, hukum kebolehannya bisa berubah menjadi tidak boleh. Walau secara zatiyah boleh menikahi kafir kitabiyah. Namun ketika menikahi kafir kitabiyah itu nantinya dapat menjadi satu yang dicontohi, dan orang berduyun-duyun menikahi kafir kitabiyah yang dapat melecehkan, merendahkan harga diri seorang muslimah yang beriman, maka ketika itu hukum kebolehan bisa berubah menjadi tidak lagi dibolehkan. Apalagi yang kita nikahi memang bukan seorang kafir kitabiyah, tetapi mutlak seorang penganut agama Hindu. Sama sekali tidak ada mazhab dan pendapat yang membolehkannya di dalam Islam. Inilah salah satu sosok penghina Ustaz Abdul Somad yang nyinyir, mulutnya merendahkan Ustaz Abdul Somad yang mencari rezeki, yang mencari keuntungan duniawi di balik merendahkan dan melecehkan harga diri seorang ulama. Walau menurut dia dan orang-orang lain yang sefaham dengannya, Ustaz Abdul Somad bukan ulama, Ustaz Abdul Somad tidak dikatakan ulama. Ini semakin menunjukkan betapa sangat dangkalnya pengetahuan mereka, baik yang bersifat umum, apalagi pendidikan agama. Ulama secara tinjauan kalimat, ulama adalah merupakan lafaz jamak taksir dari isim fa'il alimun. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Alimun, alimani, alimuna, alimatun, alimatani, dan ada juga nantinya awalim sigat muntajimu dan ulama'u. Syekh Ibrahim Bajuri dalam elaborasi beliau, dalam hasyiah beliau, dalam Fathul Qarib, juz yang pertama halaman 3, ketika menjelaskan qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah, di sana dijelaskan al-alim, al-allamah. Al-alim, orang alim, alladhi yattasifu bil ilmi walau bi mas'alatil wahidah.
Yang dinamakan orang alim adalah orang yang bersifat dengan sebuah ilmu pengetahuan, walaupun hanya satu bidang permasalahan saja. Adapun ulama adalah orang yang bersifat dengan ilmu, banyak cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari dan dikuasainya. Tentu ada syarat-syarat yang lain untuk menjadi dikatakan ulama, seperti wara', terhormat, terpelihara dari sisi sudut pandang yang lain. Sebagaimana sama-sama kita maklumi dan kita lihat secara zahir, apa yang didefinisikan oleh para ulama baik secara fikih atau secara adab dan etika, semuanya dengan izin Allah dimiliki oleh UAS. Hanya saja sikap tegas beliau dalam menyampaikan sesuatu, karena berangkat dari ungkapan yang mengatakan, katakanlah kebenaran, walaupun terasa pahit. Karena dorongan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan dikatakan sebagai para ulama yang menyembunyikan kebenaran. Beliau tetap menyatakan permasalahan lengkap dengan referensi apa adanya dan tidak punya maksud menyinggung, mendeskripsikan kelompok yang lain. Tetapi dikarenakan dalam hidup ini selalu ada ma'ruf dan mungkar, hak dan batil, selalu akan ada saja orang-orang yang tersinggung dalam mendengarkan kebenaran. Contoh, seseorang yang sudah terbiasa meninggalkan solat, dia sudah tidak lagi teringat kepada solat. Misalnya hari Jumat, ketika berkumandangnya azan dia tidak pernah solat Jumat, dan ini bukan lagi sekali ditinggalkannya dan sudah menjadi satu kebiasaan, dia tidak mengerjakan solat 5 waktu. Ketika ada ulama, orang alim, ustaz yang menjelaskan tentang man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jahara. Misalnya dia membaca sebuah hadis, siapapun atau siapa saja yang meninggalkan solat 5 waktu maktubah muta'ammidan dalam hal keadaan sengaja, tentu faqad kafara jahara, sungguh dia kafir yang nyata. Para ulama dalam menjelaskan lafaz kalimat qad, sebagian ulama mengartikan qad dengan litahki, karena kafara ala fi'il madhi. Dalam ilmu gramatika bahasa, qad yang merupakan tanda fi'il ketika yang dimasukinya adalah past tense kalimat kata kerja telah lalu. Ada kalanya bermakna litaqrib, ada kalanya bermakna litahqiq. Kedua-duanya bisa dimaknakan. Maka bisa diartikan, maka hampir orang itu menjadi kafir. Dan juga bisa diartikan, maka benar-benar atau sungguh dia telah kafir. Jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan solat dengan karena sengaja, tapi dibarengi dengan keyakinan bahwa solat itu satu kewajiban dan dia tahu itu dosa, dan dia tidak mengingkari kewajiban dan fardu solat, dia fasik, dia pendosa besar, dan dia tidak dikatakan sebagai kafir yang keluar dari agama. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun orang yang mengingkari kewajiban, istighfaf merendahkan syariat solat, atau mengingkari kewajiban, memperolok-olokkan solat, atau rukun solat, atau mengiktikadkan tidak wajibnya, seperti tidak wajibnya wuduk dan macam sebagainya, pengingkaran terhadap konsensus yang sudah dipahami oleh para ulama, yang telah ditetapkan oleh para ulama Islam, maka sepakat para ulama dalam menghukuminya sebagai kafir dalam artian keluar dari agama. Tentu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit nifak, penyakit kemunafikan, akan merasa tersinggung mendengarkan sabda Nabi SAW yang pada hakikatnya bukanlah sang ustaz yang menyampaikan. Itu bukan kalam ustaz. Itu bukan perkataan ustaz. Dia hanya menyampaikan hadis Rasulullah. Pasti ada orang yang tersinggung. Kenapa dia mengejek saya? Apakah dengan solat dipastikan akan masuk syurga? Apakah mentang-mentang dia solat, dia sudah baik? Dan berbagai macam bentuk pembelaan diri terhadap perbuatan salah. Apakah lantas dengan adanya kebencian orang yang meninggalkan solat, kita akan berhenti dari menjelaskan hadis Nabi tentang terkutuknya, berdosanya, ingkarnya orang yang meninggalkan solat dengan sengaja? Tentu tidak. Inilah prinsip yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i, yang dinukilkan oleh
Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Talbu ridwan nas ghayatun la tudra. Mencari bagaimana cara supaya semua manusia senang dan ridha kepada kita. Adalah ghayatun la tudra, adalah satu tujuan akhir, sebuah keinginan, cita-cita la tudra yang tidak mungkin akan mampu kita dapatkan. Maka kami memohon kepada pemerintah Aceh khususnya, permasalahan yang sedang hangat dan sudah menjadi trending dan sudah menjadi booming di media dan sudah dikendarai oleh beberapa orang-orang buzzer hanya untuk mencari dan mengeruk dunia. Tapi mereka telah mendeskripsikan kita masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang intoleran karena perbedaan. Tolong kami bermohon diselesaikan secara bijaksana dengan ma'ruf, dengan melibatkan semua pihak tanpa merugikan pihak manapun, saling hormat, menghormati dan saling harga menghargai. Buat mediasi, hadirkanlah tokoh-tokoh publik supaya sesama penganut kaum muslimin selalu terjaga ukhuwah persaudaraan. Toh kita masyarakat Aceh dengan kaum Syainas pun yang berbeda agama selalu kita biarkan mereka dan tidak pernah kita usik selama mereka tidak mengusik dan melecehkan nilai-nilai agama kita. Maka jangan sampai perkara yang mampu kita selesaikan secara kekeluargaan dengan kemaslahatan, melihat kemaslahatan ummah. Banyak tokoh-tokoh hebat, orang-orang tua kita yang bijaksana, para alim ulama, libatkan mereka. Hadirkan mereka. Jangan sampai perkara ini diangkat dan disebarluaskan seakan-akan di Aceh ada pemaksaan. Seakan-akan di Aceh ada berupa satu bentuk kekerasan kepada orang yang tidak sefaham, kepada orang yang tidak sealiran dan sepaham dengan kita. Kita telah hidup damai, kita telah hidup berdampingan begitu lama, malah dengan orang yang di luar agama kita. Dan kita tidak pernah membakar gereja mereka, merusak vihara mereka. Tidak pernah membunuh mereka, melarang mereka, selama mereka tidak mendeskripsikan agama kita. Apalagi kita sama-sama kaum muslimin. Kita sesama umat Islam, ahli syahadat, ahli kiblat. Mengenai adanya perbedaan-perbedaan dalam agama, adanya perbedaan dan cara pandang, bentuk penafsiran yang berbeda, ini sunatullah. Allah lah yang menciptakan perbedaan itu. Lau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, pasti Allah menciptakan satu keberagaman. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan, ini membuat kita harus berlapang hati dalam menerimanya. Maka selesaikanlah secara baik-baik. Seandainya pun rumah ibadah itu tidak memiliki izin, berikanlah kepada mereka penjelasan, undang tokoh-tokoh yang penjelasan itu bersifat sempurna dan bisa mereka pahami dan bisa mereka terima, supaya mereka tidak dianggap dikucilkan dan dijatuhkan. Apalagi pasca adanya beberapa butir yang mencoba ikut mengotak-atik dan mengompori apa yang sudah terjadi ini. Supaya kehidupan kita dalam bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara bisa berjalan harmonis. Supaya ketika kita saling berjumpa dengan kaum muslimin, kita masih bisa duduk semeja. Lihatlah orang-orang yang dahulu saling mengangkat senjata dan saling membunuh, saling menculik, saling merampas hartanya antara tentara nasional Indonesia, Polri, dengan gerakan Aceh Merdeka. Tapi hari ini, mereka bisa duduk semeja, mereka bisa damai. Lantas apalagi kita, orang yang lebih tekun dalam agama, tentu harus lebih tinggi nilai saling menghormati dan menghargai. Maka sebelum terlalu jauh permasalahan ini tergesek oleh orang-orang yang sengaja mengeruk keuntungan duniawi
di balik permasalahan yang sedang dihadapi. Sebelum terlalu jauh permasalahan ini digoreng dan dijadikan sebagai fitnah oleh orang-orang yang hanya ingin mencari secuil dunia di balik konten-konten dengan menyudutkan kita sebagai masyarakat Aceh, wabil khusus Kabupaten Biren, dan yang paling spesifik adalah masyarakat Samalanga dengan masyarakat yang intoleran. Ini satu kalimat yang sangat tidak bisa kita terima. Sangat tidak bisa kita terima karena kita selalu menghargai perbedaan. Lantas jika demikian adanya, usut apa permasalahannya? Apa yang telah terjadi? Usut. Selesaikanlah secara perdamaian, secara terhormat dan bermartabat. Banyak sekali tuan-tuan guru dan orang-orang hebat di Samalanga. Banyak orang-orang alim. Dan dengan skup yang besar di Aceh, banyak sekali orang-orang yang bijaksana. Selesaikanlah dengan baik. Datangkan tokoh-tokoh. Berilah penjelasan demi penjelasan. Jika memang tidak bisa, mereka harus mengerti atas ketidakbisaannya. Dan jika memang bisa dan dalam agama tidak terlarang, apa salahnya? Artinya saya tidak membela dari kubu manapun, karena saya sangat menghargai siapapun kaum muslimin dan ahli kiblat. Dan perbedaan itu satu rahmat. Karena seandainya perbedaan menjadikan satu sekat yang membentengi batin sesama kita, tentu kita tidak bisa kemana-mana. Kita tentu harus hidup dalam satu komunitas saja. Dan ini tidak dimiliki oleh masyarakat Aceh. Karena masyarakat Aceh adalah masyarakat yang terdidik. Sangat paham agamanya. Mereka dididik oleh ulamanya untuk menerima perbedaan, untuk tidak menyudutkan orang lain, untuk tidak merendahkan orang lain. Masyarakat Aceh punya itu. Terlebih-lebih para santri yang dididik khusus sebagai orang yang bermartabat, berilmu agama. Tapi alangkah sangat kecewanya kita ketika ada orang-orang yang seperti kita ceritakan tadi, yang ilmu agamanya tidak ada apa-apanya, malah hidupnya tidak bisa memberikan contoh yang baik, malah berisrikan dengan seorang yang di luar agamanya, bangga, kemudian mencari rezeki dengan merendahkan orang alim yang diakui kealimannya oleh masyarakat Islam dan oleh para ulama, dengan bangganya. Mungkin dia punya sisi satu kebencian, karena Ustaz Abdul Somad terlalu pandai untuk dia. Ustaz Abdul Somad mungkin sering mengkritisi, sengaja atau tidak, kepada bentuk-bentuk kezaliman yang terkadang dia ikut ambil andil di dalamnya. Tapi terhadap masyarakat Aceh, dengan apa yang sedang terjadi, kami mohon, Adi Armando, Denny Sregar, Abu Janda, Anda tidak usah terlalu ikut campur, terlalu jauh dengan permasalahan yang sedang ada di sini. Biarkanlah orang-orang tua kami, biarkanlah para pemimpin-pemimpin kami menyelesaikannya secara ma'ruf dan baik. Dan Anda tidak perlu mengusik keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan Anda tidak perlu mengompori hanya demi konten murahan Anda. Apa yang sudah Anda lakukan terhadap Ustaz Abdul Somad, mungkin Habib Rizik, itu biarlah antara Anda dan mereka yang akan Anda pertanggungjawabkan di akhirat. Tapi jangan bawa-bawa masyarakat Aceh. Kalimat masyarakat Aceh intoleran yang Anda ucapkan melalui konten-konten Anda sangat menyayat hati-hati kami. Jangan buat bumi ini menjadi sempit bagi Anda. Percaya atau tidak, mengakui atau tidak, bumi Indonesia sempit bagi Anda karena Anda mencari keuntungan duniawi dengan merendahkan orang lain. Dipastikan di tempat-tempat yang banyak fansnya para Ustaz Abdul Somad, di tempat-tempat yang banyaknya para pengikut Habib bin Rizik, tentu Anda sangat takut untuk mendatanginya. Ini terjadi karena mulut Anda sendiri. Anda menyempitkan bumi Allah yang begitu luas. Jangan sampai juga Anda takut jumpa dengan masyarakat Aceh yang berada dimanapun, sehingga Anda harus mengumpet di mana masyarakat Aceh berada. Anda harus bersembunyi. Begitu juga dengan Adi Armando dan Denny Sregar. Anda tidak perlu menyudutkan kami masyarakat Aceh dengan mengatakan kami masyarakat yang intoleran terhadap kaum minoritas yang Anda masukkan di sini dengan Muhammadiyah.
Jika memang Anda ingin melihat bagaimana bentuk toleransi yang ada di Aceh dalam menghargai perbezaan pendapat, kami undang Anda, datanglah kemari. Kita akan duduk bersama. Jangan takut, Anda akan pulang dengan selamat karena aman dan Aceh tidak lagi konflik. Datanglah kemari. Akan kami buat fasilitas untuk Anda berdiskusi, untuk Anda bertukar pendapat dan untuk melihat. Dan jangan sampai dengan konten murahan Anda menyayat-nyayat hati kami dengan mengatakan kami masyarakat Islam yang intoleran kepada kaum minoritas. Karena di kampung tempat saya melakukan live Baktia, Kecamatan Baktia, Alui Putih, Aceh Utara, di sekitaran kampung kami ini ada satu komunitas, satu desa, satu komunitas yang agak sedikit berbeda dalam beberapa sisi dengan kami. Tapi kami tidak pernah mengganggu mereka. Mereka bisa menjalankan ibadah. Mereka misalnya tidak yakin dengan solat tarawih 20. Mereka yakin dengan 8. Kami tidak pernah menggeruduk atau menggerebek rumah ibadah mereka. Biarkan mereka dengan apa yang mereka yakini. Misalnya, mereka tidak yakin dengan acara maulidan. Dan mereka tidak melakukan maulidan. Kami tidak pernah memaksa mereka untuk maulidan. Malah saya pernah diundang menjadi khotib di beberapa tempat yang katakanlah di situ adalah Masjid Muhammadiyah, komunitas Muhammadiyah. Mereka membisikkan kepada saya, Ustaz, di sini kami tidak berzikir jahar. Kami di sini tidak berzikir ramai-ramai. Kami berzikir sendiri-sendiri. Kami di sini tidak berdoa berjamaah. Kami di sini tidak pakai kunut. Sebatas masih ada pendapat para ulama yang bisa kami taklidkan. Kami tetap menghargai perbedaan itu. Dan kami tidak memaksakan itu semua. Sehingga alangkah sangat tersayatnya hati kami ketika Anda mendeskripsikan ke masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang intoleran kepada kaum minoritas. Adapun permasalahan yang sedang terjadi, kita harus melihat dari sudut pandang yang bijaksana dengan sedetil-detilnya, dengan informasi yang harus bersifat komprehensif agar tidak menyudutkan satu kaum. Jangan sampai dengan konten murahan Anda mencari permusuhan dengan kami. Secara kacamata agama, ketika Anda dengan bangga beristrikan seorang kafir, beristrikan orang di luar Islam, non-Muslim atau di luar Islam, atau dalam terminologi agama kami, yaitu kafir, dengan bangganya Anda datang ke tempat ibadah, di saat yang sama Anda mengaku sebagai salah seorang daripada barisan atau sebuah organisasi yang ada pada sebuah organisasi besar, cabang organisasi, ataupun sebuah organisasi besar, iaitu Anda katanya bernaung di bawah NU, walaupun NU tidak pernah ridha kepada Anda. Di saat yang sama juga Anda suka menyinyir para ulama. Di saat yang sama Anda juga suka membuat konten-konten yang menyudutkan Islam. Besar kemungkinan, saya tidak memastikan, besar kemungkinan, sesuai dengan literatur, referensi-referensi yang pernah kita baca, jika Anda tahu bahwa perbuatan Anda itu sebagai perbuatan yang menyudutkan, istighfar, merendahkan Islam, istiza, memperolok-olokkan agama, pada dasarnya Anda telah keluar dari Islam atau murtad. Orang yang murtad diperintahkan agar bertaubat dan diberikan waktu dalam sebuah pendapat itu 3 hari. Jika dalam waktu atau limit waktu yang diberikan tersebut Anda tidak bertaubat, pidana syariat atau hudud, pidana syariatnya adalah dibunuh. Dan Anda tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disolatkan. Karena darah Anda telah tidak bernilai dan berharga. Sebaliknya, jika Anda bertaubat dan mengakui kesalahan, memperbaiki keislaman Anda, tentu Anda akan dilepaskan dari pidana Islam. Tetapi pun demikian, ini hanya boleh dilakukan oleh hakim, oleh qadhi yang sah, tidak boleh dilakukan oleh
perseorangan. Tetapi para ulama mengasumsikan seandainya orang itu dibunuh oleh seseorang yang memang secara syariat dia telah dihalalkan darahnya karena melakukan perbuatan-perbuatan yang murtad. Secara syariat dia telah dihalalkan darahnya. Tetapi kebetulan tidak dilakukan oleh orang yang berwenang seperti hakim atau qadhi atau al-guju yang ditunjukkan oleh qadhi syariat. Tetapi dilakukan oleh orang lain. Bagaimana? Maka orang lain yang membunuhnya tidak dikisos. Orang lain yang membunuhnya tidak dikisos. Hanya diberikan ta'dzir, hanya diberikan sanksi, pidana-pidana yang ringan karena telah merebut kekuasaan orang yang punya hak. Karena telah mendahului raja, telah mendahului sultan, telah melanggar aturan negara. Namun dia tidak dibunuh walau telah membunuh si murtad. Dengan pertimbangan, memang si murtad sudah selayaknya untuk dibunuh. Tetapi salahnya adalah dibunuh oleh orang yang tidak berhak membunuhnya. Maka orang yang membunuhnya tidak dituntut kisos. Karena orang tersebut memang layak dibunuh. Tetapi dia bersalah dalam agama karena telah merebut hak pemimpin untuk membunuhnya. Artinya, sebegitulah harga dan nilai orang-orang murtad. Orang yang merendahkan nilai-nilai dan syariat. Sadar atau tidak, Anda telah merendahkan agama Anda sendiri karena Anda mengakui sebagai seorang Islam. Maka dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengatakan kepada Anda, baik Permadi Arya, Abu Janda, Adi Armando, Denny Sregar, dan orang-orang lain yang semanhaj dengannya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah Anda, kembalilah dalam ajaran Islam yang benar, perbaikilah keislaman Anda, dan berhentilah dari menyudutkan para ulama, merendahkan Islam, mengkritisi Islam tanpa ilmu, seperti mengatakan tidak ada perintah dalam Al-Quran solat harus 5 kali sehari semalam. Padahal Anda tidak punya latar belakang. Saya yakin, seyakin-yakinnya, walau bukan menduga, saya yakin pengetahuan keislaman Anda, saya yakin membaca Al-Quran dalam teks Arab pun Anda pasti belepotan, tidak punya ilmu tajwid. Apalagi harus memahami Al-Quran dalam konteks penafsiran. Anda mesti punya ilmu nahwu, punya ilmu saraf, Anda mesti paham, yaitu beberapa ilmu seperti usul fikih. Anda mesti punya ilmu balaghah, Anda mesti tahu asbabun nuzulnya, Anda mesti tahu antara ayat yang mujmal dan mufassal, Anda juga mesti tahu ayat yang diturunkan di Makkiyah atau Madaniyah. Anda juga mesti tahu yang hakikah dan yang majaz, yang metafora, yang kinayah. Anda juga mesti tahu ayat yang nasikh dan ayat yang mansukh. Ini tidak Anda miliki. Sehingga tidak halal bagi Anda berbicara terlalu jauh dalam bidang agama. Apalagi sampai mengkritisi dan menjatuhkan ulama atau orang alim. Apalagi sampai menyudutkan umat Islam. Maka inilah yang ingin saya sampaikan. Bertobatlah. Karena sebanyak apapun aset yang Anda miliki, seaman apapun Anda berada di dunia ini, sehebat dan sebangga apapun Anda memiliki, apa yang Anda miliki dalam genggaman tangan Anda hari ini, di balik cara mencari rezeki yang menjatuhkan orang lain, menyudutkan umat Islam, pasti akan datang suatu masa, suatu waktu, di mana Anda akan berada di balik lapisan tanah. Ketika Anda kembali kepada Allah, di dunia saja, berbagai macam celaan demi celaan akan Anda rasakan. Rasulullah SAW bersabda, ittaqul la'a'in. Takutlah orang-orang melaknatmu. Hadis ini ditempatkan oleh para ulama, di antaranya menjadi dalil dalam penjelasan bab istinja, dalam penjelasan dilarang buang air besar di tempat-tempat duduknya manusia
bermukhatabah. Duduknya manusia untuk duduk dalam keseharian, artinya duduk santai-santai, atau tempat duduk berkumpulnya manusia berbicara, lalu Anda berak atau Anda buang air besar atau buang air kecil di sana. Tidak boleh. Alasan tidak bolehnya, ittaqul la'ain. Takutilah orang-orang melaknatmu. Jika hanya karena buang kotoran di tempat kerumunan manusia, katakanlah ada 4-5 orang, Rasulullah mengamanahkan kepada kita, takutilah orang yang mencelamu ketika mereka datang mencium bau tidak sedap. Tentu mereka akan mencaci maki kita. Dari ungkapan hadis yang bersifat umum ini, apalah lagi seandainya sekian banyaknya umat Islam kita sudutkan, kita rendahkan di sisi-sisi syariatnya, kita rendahkan tokoh-tokoh ikutan dan orang-orang yang mereka idolakan. Tentu akan semakin banyak laknat yang terundang kepada kita. Ketika orang mendengar kita mati, bukan doa Allahumma ighfir lahu yang mereka kumandangkan, padahal jenazah kita sedang dimandikan. Kita sedang berada di balik lapisan bumi. Masih saja cacian demi cacian akan terus diabadikan. Dan ketika ada orang-orang yang datang berbuat semisal dengan apa yang kita lakukan, mereka akan memberikan nama kepada orang yang datang baru dengan nama dan simbol-simbol kejahatan kita. Ini yang perlu kita takutkan jika benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika keimanan yang sudah kita miliki memang sudah keropos dan sudah digerogoti oleh mantapnya sifat nifak atau munafik di dalam jiwa kita, tentu akan hilang rasa takut kepada Allah. Tentu akan hilang rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, dan dipastikan ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Anda tidak merasa takut dan menyesal di dunia, dipastikan di dalam alam barzah, di dalam alam kubur, di hari akhirat, dipastikan orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang punya masalah dengan makhluk, pasti akan adanya hari berhisab. Hari di mana kita akan berdiri untuk diperiksa. Ketika kita akan melewati 15.000 tahun perjalanan meniti titian Shiratal Mustaqim dengan 3 metode cara menaikinya atau berjalan di atasnya, 5.000 tahun kita akan mendaki. 5.000 tahun mendatar. 5.000 tahun menurun. Di sana ada 7 aqabah, ada 7 buah pos pemeriksaan. Pos pertama akan diperiksalah iman. Pos kedua akan diperiksalah solat dan apa yang ada kaitannya dengan solat. Kemudian zakat, kemudian haji, puasa. Di pintu yang ke-7. Ketika kita akan dekat dengan pintu syurga, akan banyak manusia, istri, anak, umat, manusia yang kita rendahkan harga dirinya, manusia yang kita bunuh, orang yang kita jatuhkan harga dirinya, orang yang kita hukumi agamanya, orang yang kita jatuhkan agamanya, harga dirinya, orang yang kita ambil hartanya, dan orang-orang yang punya hak dan tanggung jawab dengan kita. Di sanalah akan datang penyesalan. Ketika secuil amalan yang kita bawa akan menjadi tebusan untuk membayar nilai-nilai, untuk menutupi keburukan, segudang keburukan yang kita bawa. Ketika nilai kebaikan yang kita miliki sudah lenyap dan sirna karena banyaknya permasalahan yang bersangkutan dengan manusia, akan Allah perintahkan supaya beban dosa yang dimiliki oleh orang lain untuk dipikulkan di atas pundak kita. Di sanalah akan datang penyesalan. Kenapa dahulu aku suka merendahkan kaum muslimin? Kenapa dahulu aku suka menumpahkan darahnya? Kenapa dahulu aku suka menjatuhkan harga dirinya dan berbagai macam lainnya? Ketika itu al-fikru qablu rubahan, an-nadabu ba'du khusran. Tentu pikir dahulu pendapatan, sesal, kemudian tiada guna. Maka karena itulah, mari sama-sama, wabil khusus kepada pemerintahan kami, orang-orang tua kami, tolong permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah, saling menghargai dan menghormati sebagaimana yang sudah berlaku, dan ikut sertakanlah orang-orang yang punya keahlian di bidangnya, buatlah kemaslahatan supaya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu harmonis, terjaga, terpelihara, dan tidak terbuka celah atau peluang kepada orang-orang yang ingin
menghancurkan ukhuwah persaudaraan sesama kita, terlebih-lebih kita satu agama. Karena kita sudah sangat paham bahwa di balik perseteruan, di balik persengketaan akan banyak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan orang jahat yang dapat merusak tatanan beragama, berbangsa dan bernegara, dan akan mengakibatkan hancurnya kehidupan bermasyarakat dan akan merusak hati kita. Ketika persis seperti berdebat, jangankan kita kalah, menang saja kita akan memiliki penyakit yang tidak baik. Kita merasa mampu mengalahkan dia, satu penyakit yang tidak baik. Atau ketika kita kalah, kita merasa telah direndahkan oleh dia. Walau terkadang diperbolehkan, apalagi sampai terjadi persekutuan, apalagi sampai terjadi persengketaan, apalagi sampai terjadi bentrokan, apalagi sampai terjadi serang menyerang. Tentu lebih banyak mafasidnya, kerusakannya dibandingkan manfaatnya. Maka karena itulah, mari sama-sama kita menjaga, saling memelihara, saling hormat menghormati, lebih-lebih sesama kaum muslimin. Dan tidak boleh ada ajaran, pemahaman dalam Islam saling menyudutkan dan merendahkan orang lain. Dan jangan pernah contohi apa yang dilakukan oleh beberapa orang yang sudah kita sebutkan tadi namanya. Terpaksa kita sebutkan, bukan tujuan untuk menyudutkan, tapi karena memang yang bersangkutan telah terlalu membabi buta, hingga menyudutkan masyarakat kita dengan masyarakat Islam yang intoleran, maka terpaksa kita sebutkan agar supaya jelas permasalahannya. Mudah-mudahan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matinya, sebelum merasakan azab Allah. Dan kepada Bang Adi Armando, setidaknya Anda menjadikan apa yang Anda alami di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, Anda digebuki rame-rame. Setidaknya itu bisa membangkitkan rasa malu Anda. Bisa menyadarkan Anda. Istilah dalam bahasa orang kita, sakitnya mungkin tidak seberapa, tapi malunya ini. Orang Islam itu punya malu. Al-haya' minal iman. Malah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, memiliki rasa malu adalah sebagian dari pertanda seseorang itu punya iman. Haya atau malu adalah satu sifat yang rasikh, yang senyawa, satu sifat yang melekat dalam diri seorang yang beriman, yang dengan adanya sifat tersebut mampu membentengi, menarik dia menjadi magnet agar dia tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Ini maksud malu yang positif. Maka seandainya Anda punya rasa malu, sudah pernah digebuki, malah disorai ramai-ramai, Anda sepatutnya bersyukur kepada Allah. Coba Anda bayangkan seandainya Anda digebuk sampai Anda buta, atau Anda digebukin ramai-ramai sampai Anda cacat seumur hidup, atau Anda digebuki sampai Anda mati dalam keadaan di masa ramai-ramai, dalam keadaan suka menebar kebusukan, tentu akan sangat memalukan. Sengaja Allah memberikan kepada Anda kesempatan. Mungkin ada sisi yang dilihat Allah ketika Allah ingin memberikan kasih sayang kepada Anda. Maka Allah tidak membuat Anda diambil kesempatan, Anda tidak mati ketika di masa atau dipukul ramai-ramai. Coba bayangkan seandainya Anda dipukul kembali dan tidak sempat diamankan. Mungkin hari ini Anda tinggal cerita dan orang sedang menceritakan kejelekan yang Anda simpan di dunia. Maka karena itulah bertobatlah. Urus urusan Anda sendiri dan jangan cari rezeki, memberikan rezeki kepada anak Anda. Sayang beban mental mereka. Ketika suatu saat mereka hidup dalam masyarakat, Anda terlalu menoreh luka di hati-hati kaum muslimin. Anak Anda akan dikucilkan. Istri Anda akan dicemooh hanya karena perbuatan busuk yang Anda lakukan. Sadarlah Bang Adi Armando. Jadikan apa yang terjadi pada bulan Ramadan sebagai satu pelajaran. Mudah-mudahan Anda segera bertobat. Dan kepada Bang Denny Sregar, carilah rezeki dengan jalan yang baik. Jangan kasih rezeki buat anak Anda dengan menjatuhkan orang lain. Banyak cara-cara lain untuk mencari rezeki. Sedalam apapun kebencian dan doktrin-doktrin sesat telah Anda adopsi di dalam jiwa Anda, tapi kami yakin, mudah-mudahan hidayah Allah menyapa Anda.
ketika sedang buang air besar, mungkin sedang mandi atau sedang tidur malam, sesekali lakukanlah perenungan demi perenungan. Coba Anda berpikir, apa yang sudah aku lakukan? Bagaimana aku kemudian hari ketika aku setelah mati? Apa pertanggungjawaban yang akan aku lakukan? Anda telah memperturutkan bisikan hawa nafsu. Saya yakin lubuk hati kecil Anda, dalam lubuk hati kecil Anda selalu ada panggilan jiwa untuk berhenti dari apa yang sudah Anda lakukan ini. Tapi nafsu Anda mampu mengalahkan fitrah kebaikan yang Anda miliki. Kami memohonkan kepada Allah di hari Jumat yang penuh barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dalam lubuk hati Anda, mencabut sifat-sifat kemunafikan yang sudah menjadi darah daging Anda, yang mana sifat kemunafikan yang Anda miliki telah menjadikan Anda sebagai simbol-simbol kejahatan. Dan banyak orang-orang terpengaruh dengan pemikiran sesat, dengan fitnah, dengan kekejian yang Anda lakukan. Dan di hari akhirat, Anda tentu akan mempertanggungjawabkannya di hari pembalasan kelak. Jika hari ini Anda mungkin masih bisa berbangga dan tersenyum dengan konten Anda, dipastikan suatu saat Anda pasti akan menangis. Sama seperti saya. Apa yang akan saya lakukan, apa yang telah saya lakukan, pasti akan saya pertanggungjawabi di hari akhirat. Dan pasti ada saat-saat di mana saya akan menangis, menyesali perbuatan yang sudah saya lakukan. Sama, tidak ada perbedaan di sisi Allah antara saya dan Anda. Tetapi perlu kami angkat nama Anda dalam tema kajian kami di sini, karena Anda telah menyudutkan kami masyarakat Aceh dengan mengatakan kami masyarakat Aceh intoleran. Kami harapkan kepada ketua adat, forum-forum komunikasi masyarakat Aceh, atas apa yang sudah dilakukan dalam konten mereka, menyudutkan kita, seakan-akan mereka memposisikan kita sebagai seorang yang Muslim yang tidak baik, yang tidak menghargai perbedaan. Tolong tindak lanjuti, jangan biarkan orang-orang lain melecehkan marwah, martabat keagamaan kita. Tolong orang-orang tua kami, tolong singkapi dengan baik. Bila perlu bangun komunikasi dengan mereka, atau jika perlu memang ada unsur-unsur pidana dan pelecehan, ya, laporkan mereka supaya menjadi pengajaran untuk orang-orang yang lain. Namun, jika memang mereka dilindungi oleh orang yang melindunginya, apa boleh buat? Karena memang kita terkadang masyarakat kecil tidak bisa berbuat banyak. Dan kita hanya bisa menyerahkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jika memungkinkan dan masih ada celah untuk Allah ampuni, untuk Allah hidayahkan kepadanya, hadiahkan kepadanya petunjuk, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada petunjuk. Sebaliknya, jika dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk mereka tidak ada celah lagi kebajikan, karena mereka telah diposisikan sebagai kaum nifaq, mudah-mudahan Allah menampakkan keadilannya di dunia ini agar menjadi pengajaran untuk masyarakat atau orang-orang lain yang datang setelah mereka, agar tidak terlalu mudah melumuri lisan dan tulisan mereka dengan mencaci dan merendahkan nilai-nilai agama. Selamat Jumat Barakah untuk kaum muslimin dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk kaum lelaki, mari kita bersiap-siap untuk mengerjakan solat Jumaat. Jangan lupa memperbanyak salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW, memperbanyak doa, sebagaimana apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Atas banyak kesalahan, kejanggalan, dan kesilafan harap diperbanyak maklum dan maaf atas segala partisipasi, dukungan, masukan. Terima kasih banyak dan juga segala perhatian. Akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada faedahnya untuk diri pribadi dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.